Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1966 tidak disebutkan. Penampilan Ye Chen membuat pria berjubah ungu sedikit menyipitkan matanya. Dia sendiri adalah kaisar semu, tetapi dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen. Dia hanya tahu bahwa darah Ye Chen luar biasa. Adapun kekuatan tempur yang dia miliki, dia harus melawan tahu. Lagi pula, pada saat ini, dia hanyalah kaisar semu yang telah ditekan ke tingkat Raja Suci. Ada kekacauan di dunia prasejarah. Lagi pula kamu adalah kaisar semu. Jika kamu tidak pergi ke mereka, tetapi meninggalkan dua generasi muda yang menggertak langit ini, apakah kamu tidak takut diejek? Dan di dalam tubuh Lingzu, untuk memadamkan niat membunuh mereka dan melindungi api roh primordial. Raja Suci kecil, berani berkhotbah kepada lelaki tua itu. Pria berjubah ungu itu sangat marah, dan dia mengarahkan jarinya seperti sebelumnya, berniat untuk membunuh Long Jie dan Dewi Lingzu, tetapi kali ini, dia langsung pergi ke alis Ye Chen. Ye Chen berdiri diam, membiarkan jari itu menusuknya. Baru setelah pria berjubah ungu itu menunjuk, hanya 1 inci dari alisnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih jari pria berjubah ungu itu tanpa memihak, dan kemudian, dengan kekuatan yang tiba-tiba, mematahkan jarinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya lagi dan menendang keluar pria berjubah ungu itu. Kekuatan tendangan itu pasti cukup kuat, hampir dilumpuhkan oleh pria berjubah ungu itu. Dengan keras, pria berjubah ungu itu berdiri terhuyung-huyung lebih dari 10 kaki jauhnya, menginjak tanah untuk memecahkannya, dan menghancurkan batu besar di belakangnya. Masih nyaman. Ye Chen menepuk debu di bahunya. Siapa kamu? Mata pria berjubah ungu itu merah dan mata terbelalak. Junior tidak dikenal, jangan sebutkan itu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Oke, sangat bagus. Pria berjubah ungu itu tersenyum marah, berbalik dengan berani, dan melarikan diri ke langit dalam 1 langkah. Setelah itu, terdengar suara dingin dan tumpul, aku akan membunuhmu saat aku keluar dari reruntuhan. Ye Chen tidak menjawab, tetapi dia telah memanggil api abadi dan guntur langit, api abadi berubah menjadi busur ilahi, dan guntur mengumpulkan panah dewa, yang menggabungkan kekuatan kekacauan dan darah, dan menembak menembus langit luas tanpa tandingan. Engah. Darah berkobar, dan pria berjubah ungu yang baru saja melarikan diri tertusuk panah, seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke langit. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Pria berjubah ungu itu sangat marah, menggertakkan giginya, dan memiliki wajah yang mengerikan dan menakutkan. Sebagai kaisar semu, dia telah menunjukkan kelemahannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan melakukannya, tidak membiarkan dia pergi, dan dia benar-benar marah. Senior mengatakan kata-kata kasar, pergi untuk membunuhku, tidak ada alasan untuk membiarkanmu pergi, aku tidak ingin membuat masalah untuk diriku sendiri. Ye Chen mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan, jadi, lebih baik merasa dianiaya senior, pergi ke jalan lebih awal, mati lebih awal dan hidup lebih awal nah. Kamu. Pria berjubah ungu itu berteriak dengan marah, dan ketika dia selesai berbicara, dia melihat cahaya ilahi memancar dari tubuhnya, itu adalah tungku tembaga perak, bersinar dengan kecemerlangan ilahi, senjata sihir kelahirannya sangat mendominasi, misterius dan menakutkan. 9 matahari besi abadi. Ye Chen mengangkat alisnya, matanya berbinar, dan dia tahu siapa yang membuat tungku tembaga. Berikan padaku. Pria berjubah ungu itu memarahi dengan dingin, mendesak tungku tembaga, pusaran muncul di mulut tungku, menelan langit dan mengambil Ye Chen dalam sekejap. Ini adalah harga untuk memprovokasi saya. Melihat Ye Chen dilemparkan ke dalam tungku tembaga, pria berjubah ungu itu tidak bisa menahan senyum. Dia masih sangat percaya diri dengan prajurit kelahirannya, yang terbuat dari besi abadi 9 matahari. Namun, begitu dia mengatakan ini, tungku tembaga itu berdengung keras, membuat tuannya mengerang lagi. Setelah melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu adalah Ye Chen, yang sangat aktif di tungku tembaga, meninju dan meninju dengan senang hati. Hancurkan aku. Pria berjubah ungu itu menamparkan telapak tangannya di tungku tembaga dan mengucapkan mantra terlarang, berniat membunuh Ye Chen. Buka. Suara Ye Chen sangat bergema, dan dengan pukulan yang kuat, sebuah lubang besar diledakkan dari dalam tungku tembaga, melompat keluar seperti naga, menendang tungku tembaga itu. Instrumen Natal terluka parah,
dan pria berjubah ungu itu menyemburkan darah lagi, dan dia melangkah mundur, ekspresinya pasti sedikit ngeri. Selama bertahun-tahun, siapapun yang dihancurkan ke dalam tungku tembaga olehnya tidak akan dihancurkan menjadi abu terbang, dan dia belum pernah melihatnya. Mereka yang keluar adalah senjata ajaib yang terbuat dari besi dari 9 dewa matahari. Hanya pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya orang di depannya, dia pasti monster setingkat putra kaisar. Tungku tembagamu tidak terlalu kuat, coba milikku. Pada saat ini, Ye Chen telah mencapai langit, memindahkan Chaos Cauldron, Lingtian hancur, dan separuh langit runtuh. Chaos Cauldron. Pria berjubah ungu itu melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mengenali kuali itu. Kemudian, dia tidak perlu bertanya lagi, dia sudah mengetahui identitas Ye Chen, dia adalah Ye Chen, tubuh suci, dan dia tersandung. Pada saat kilat, dia terbang menjauh, tidak berani bertarung lagi. Melawan musuh pada level yang sama, yang dapat memblokir tubuh suci, bahkan jika dia adalah kaisar semu yang ditekan ke level raja suci, itu tidak cukup. Masih kalimat yang sama, ini bukan bagian luarnya, ini peninggalan Tianzun. Tetap di sini. Kata-kata Ye Chen dingin, seperti kalimat dari surga, dan Chaos Cauldron begitu kuat sehingga membuat pria berjubah ungu itu terhuyung-huyung. Meledak. Pria berjubah ungu itu kesal, matanya penuh kegilaan, dia meledakkan dirinya di tempat, mengguncang kuali kekacauan, dan hanya jiwanya yang terbang keluar. Kamu ingin lari tanpa tubuh. Ye Chen mencibir, dan Chaos Cauldron menekan, memenjarakan jiwa pria berjubah ungu itu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pria berjubah ungu itu terhuyung-huyung, memohon belas kasihan dengan mendesis, jiwanya terdistorsi ketakutan. Langit dan alam liar tidak ada hubungannya denganmu, jadi apa gunanya menjagamu? Ye Chen berkata dengan tenang, menekan telapak tangan pada penutup roh surgawi pria berjubah ungu itu, dan melemparkan metode rahasia tertinggi untuk menghancurkan pikirannya, hanya menyisakan kekuatan roh primordialnya yang murni. Pria berjubah ungu itu berteriak dengan keras, dan pada saat terakhir ketika kewarasannya runtuh, dia menyadari apa itu penyesalan. Dia menyesal menjadi kuat dan membantai dengan sembrono, sehingga dia menyinggung orang yang salah. Jika Anda memiliki alasan jahat, Anda harus melakukannya menderita akibat buruk. Suara ratapan menghilang tanpa diketahui kapan, dan Kaisar Semu menghilang sepenuhnya. Ye Chen kembali ke Long Jie dan Dewi Ras Roh, dan menuangkan kekuatan primordial murni ke laut ilahi mereka. Bekas luka mereka berdua semuanya ada dalam roh primordial, dan mereka perlu dipelihara dengan kekuatan roh primordial. Lagi pula kau di sini. Long Jie tersenyum, ekspresinya agak rumit. Wanita yang paling dia cintai adalah istri dari pria di depannya, dan dia melahirkan seorang anak yang cantik untuknya. Berapa banyak dia berharap bisa bertukar dengan Ye Chen? Sebuah posisi, keyakinan seumur hidup, betapa cintanya itu. Kamu mencintai Yao Qi, dan dia adalah Jining Suang. Bukan kebiasaan yang baik untuk selalu memikirkan istri orang lain. Ye Chen terbatuk, meletakkan telapak tangannya di punggung keduanya, dan berkata sambil menanamkan energi sejati. Apakah kamu benar-benar ingin memukulku? Long Jie tertawa datar. Lihatlah penampilanmu, tidak peduli betapa istimewanya kamu. Aku akan membunuh menantu perempuanku dan menendangmu sampai mati. Apa maksudmu? Kamu disebut cinta. Menatap mereka berdua, terutama pada Ye Chen, bisakah kamu optimis tentang istrimu? Jangan keluar jalan-jalan jika kamu tidak melakukan apa-apa. Aku tidak suka mendengar kata-katamu. Ye Chen melengkungkan bibirnya, ini seperti istriku merayunya sepertinya. Cih. Dewi Sukuro tidak menganggapnya serius, dan dia masih tidak lupa untuk melirik Long Jie, meskipun pria ini memiliki Yao Qi di dalam hatinya, dia masih peduli padanya, jika tidak, dia tidak akan menyelamatkannya dengan sekuat tenaga, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Masih tanpa sengaja, dia masih menerima cinta ini, dan hatinya hangat. Jika kamu bertanya padaku, kamu masih tidak mengerti laki-laki. Ye Chen berkata dengan penuh arti, dan dia berbicara kepada Dewi Perlombaan Roh, luangkan waktu untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar, dan berikan pria ini sebuah striptis, tidak ada yang lain tidak apa-apa, jika dia menolak untuk menerima akunnya setelah selesai, pergi ke Dacu untuk menemukan saya, dan saya akan membersihkannya untuk Anda. Saat dia berbicara, Ye Chen juga memasukkan sekantong barang untuk Dewi Lingzu, spesialisasi Dacu, ayo cari tahu. Mendengar ini sudut mulut Long Jie berkedut. Sudut mulut Dewi Sukuro juga berkedut, jangan terlalu terang-terangan, berikan saja padaku secara diam-diam. Ye Chen mengabaikan ekspresi mereka berdua, matanya sedikit menyempit menjadi garis, dan dia melihat ke kejauhan,
di mana cahaya langit diselimuti senja, dan penglihatannya berkeping-keping, terkait dengan pemandangan kehancuran, menutupi dunia. Kaisar Hong Huang. Ye Chen bergumam pelan, masih ada dua. Seharusnya Kaisar Qiongqi dan Kaisar Scorpio. Long Jie bangkit dan melihat ke arah itu, kami dikejar dan dibunuh oleh mereka sebelumnya, dan berkat bantuan Xiao Chen, putra Raja Perang, kami lolos tanpa diduga, dia dikejar dan dibunuh oleh pria berjubah ungu di tengah jalan. Xiao Chen juga ada di sana. Ye Chen tertegun. Dengan 1 lawan 2, putra Raja Perang memenuhi reputasinya. Dewi perlombaan roh menghela nafas. Aku punya banyak bakat di Great Chu. Ye Chen tersenyum, naik ke langit, dan langsung pergi ke sana, hanya menyisakan satu kalimat, cepat tinggalkan reruntuhan, jangan tinggal lebih lama lagi, pertempuran besar berikutnya akan terjadi. Akan sangat tragis. Menjadi umpan meriam cepat atau lambat. Patut disebutkan bahwa, di tangan Dewi Suku Roh Manusia, dia masih memegang sekantong produk khusus dari Dacu. Melihat hal ini, Long Jie selalu merasa aneh di hatinya, jika paket ini berlanjut, hal selanjutnya akan sangat berdarah. Sebenarnya, aku bisa berubah menjadi penampilan Yao Qi. Dewi Suku Roh tersenyum ke samping. Aku khawatir Ye Chen akan membunuhku. Senyum Long Jie lebih jelek daripada menangis. Episode 1967 tepat. Di tengah suara gemuruh, Ye Chen bergerak seperti pelangi melintasi pegunungan, bergegas membantu Xiao Chen dalam pertempuran. Xiao Chen mampu 1 lawan 1 menjadi 2, dia tidak terkejut sama sekali, itu adalah keberuntungan yang menantang surga untuk mendapatkan warisan Dewa Perang, dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Keluar 2 kaisar prasejarah, bahkan jika dia kalah, hidupnya seharusnya tidak menjadi masalah. Tubuh Dharma, Timur Laut. Setelah menyeberangi lautan, Ye Chen memanggil tubuh Dharma keluar. Tujuannya jelas, dia, Xiao Chen dan tubuh Dharma telah mengepung Kaisar Qiongqi dan Kaisar Scorpio, terlepas dari apakah dia 1 lawan 1 atau 2 lawan 1, dia akan dihancurkan terlebih dahulu, dan itu juga akan menghilangkan tekanan pada Kaisar Surga. Di sisi lain, mereka masih mencari tubuh Dharma dari Kaisar Surga. Mendengar panggilan Ye Chen, mereka berbelok tajam dan langsung pergi ke timur laut. Menggunakan hubungan antara tubuh Dharma dan Dewa, mereka memutuskan lokasi dengan presisi tinggi. Namun, ketika Ye Chen membunuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Memang benar ada pertempuran hebat di pegunungan itu, dan memang benar ada 2 kaisar besar, tetapi mereka bukanlah Kaisar Qiongqi dan Kaisar Scorpio, tetapi Kaisar Lu dan Kaisar Gui. Dan bukan Xiao Chen yang melawan mereka, tapi Ming Jue. Anak ini juga ada di sini. Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia sedikit terkejut dengan Ming Jue saat ini. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ada kekuatan misterius di tubuhnya, yang sangat menakutkan. Sial, ini semacam pertarungan 1 lawan 1. Ketika Ye Chen tertegun, kutukan Ming Jue bergema di seluruh dunia. Meskipun petarung itu kuat, dia tidak bisa menahan pengepungan 2 kaisar prasejarah. Self-perlindungan, tubuh dewa yang mendominasi berlumuran darah, dan seluruh tubuh berdarah. Kami, selama hasilnya, tidak peduli dengan prosesnya. Kaisar dan hantu itu tersenyum, masing-masing membuka penglihatan, masing-masing menggantungkan senjata rahasia, dan jalan keabadian Kaisar muncul tanpa henti, menekan Ming Jue sepanjang jalan. Jika latar belakang Ming Jue tidak cukup untuk mati, jika tidak, dia akan dibunuh oleh mereka berdua sejak lama. Bagaimana dengan putra Kaisar? 2 lawan 1, itu benar-benar memalukan bagimu. Ming Jue masih berteriak, berkelahi dan mundur, berpegang pada visi untuk melindungi seluruh tubuh, metode melarikan diri juga misterius, dan dia tidak melakukannya. Tidak peduli tentang pertempuran sama sekali. Terlambat akan berubah. Kedua kaisar mendengus dingin, dan serangan itu menjadi semakin sengit, seperti Raja Peri dan Dewa Perang, keterampilan membunuh mereka sangat menakutkan, dan seringkali mereka hampir mati dalam hitungan detik. Karena pertempuran antara mereka bertiga, dunia ini menjadi hancur dan gelap, dengan gunung dan gunung retak satu demi satu, dan apa yang disebut ruang menjadi hiasan, retak sedikit demi sedikit. Tasnya bulat. Ye Chen datang, dengan sosok aneh, memegang pedang Dao, dan memotong sungai peri. Susi tidak menyangka seseorang akan bergabung dalam pertempuran, dan Kaisar Hantu tertangkap basah. Ketika dia melihat satu sama lain, orang yang diretas menendang ke belakang, dan setiap langkah yang dia ambil akan menghancurkan Sutian, tubuhnya terlalu berat. Karena kedatangan Ye Chen, Ming Jue, Guiyan, dan Luwu semuanya berhenti bertarung satu persatu, semua menatap Ye Chen. Gangster Ming Jue pintar, dan dia bisa tahu itu adalah Ye Chen sekilas, dan dia segera mendapatkan kembali energinya.
Dengan bantuan Ye Chen, itu akan menjadi pertarungan 1 lawan 1. Jika dia dipilih, dia akan mendapatkan keyakinan untuk membunuh seorang kaisar prasejarah. Aku tidak menyangka Ye Chen, tubuh suci, juga akan terlibat dalam serangan diam-diam. Kaisar hantu tersenyum licik, semua taringnya yang tajam terbuka, seolah-olah dia bisa melihat bahwa itu adalah Ye Chen, bukan karena dia melihat melalui wajah asli Ye Chen, tetapi karena darahnya ya, untuk keberadaan putra kaisar, lebih baik melihat darah daripada melihat wajahnya. Kalian berdua cukup tak tahu malu untuk bertarung 2 lawan 1, kenapa aku tidak bisa menyelinap menyerang? Ye Chen tersenyum santai. Ini waktu yang tepat. Pangeran Lu tersenyum ganas, dan matanya sangat panas. Atau lebih tepatnya, dia sedikit bersemangat. Saya mendengar bahwa tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, dan saya tidak pernah punya waktu untuk mencobanya. Sekarang saya melihatnya, saya ingin bersaing dengan diri saya sendiri untuk mengakhiri mitos Ye Chen yang tak terkalahkan pada level yang sama, jadi untuk menginjak bahu tubuh suci dan bercita-cita ke puncak yang lebih tinggi. Dia, serahkan padaku. Kaisar hantu mencibir, dan langsung pergi untuk membunuh Ye Chen, lebih tidak sabar daripada kaisar, dan dalam posisi itu, dia takut dia akan dirampok lebih dulu. Jangan membuatku takut. Ye Chen mendengus, berbalik dan berlari tanpa maju. Kemana kita akan pergi? Hantu itu mengejarnya dengan momentum yang luar biasa, dan secara naluriah berpikir bahwa Ye Chen takut padanya. Melihat ini, putra kaisar tidak berani, dan juga membunuh Ye Chen, bagaimana bisa semurah itu semurah itu? Abaikan aku seperti ini, aku sangat marah. Ming Jue mengutuk, maju selangkah, dan menghentikan Yan Wu, barisan 2 lawan 2, semuanya bergegas ke Ye Chen. Utuh, sangat memalukan. Pergilah. Marah, dia bertepuk tangan. 2 pukulan dan 1 tidak bisa membunuhku, kamu satu-satunya yang tersisa, dan kamu sangat sombong. Ming Jue sangat kuat, cetakan telapak tangan yang menembus, menyapu langit dan menyerang, mati lemas yang ditekan dan dipukuli sebelumnya, di sini dalam sekejap, ada ledakan keras, dan Kaisar Dao Immortal Art hancur berkeping-keping. Yan Wu mundur dengan tatapan muram, jadi dia untuk sementara meninggalkan Ye Chen dan berkonsentrasi untuk berurusan dengan Ming Jue untuk membunuh Ming Jue dan membunuh tubuh suci. Pikiran kecilnya terungkap dengan jelas. Sayang sekali dia terlalu meremehkan Ming Jue sehingga ketika bertarung melawannya sendirian, dia sering berjuang dan kalah. Kamu bahkan tidak bisa melawanku, dan kamu masih ingin memukul Ekaristi. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ming Jue mengembangkan Taoisme di telapak tangannya, dengan telapak tangan seberat gunung. Ae bukan seorang vegetarian, ribuan metode memadatkan jari, menembus cetakan telapak tangan. Lanjutkan. Ming Jue bertarung semakin sengit, dan bergegas maju, menggunakan tubuhnya untuk mengeraskan baja. Pertempuran pecah, dan keduanya bertarung melawan ketiadaan. Kemudian, saya melihat darah mengucur, ada yang dari hantu dan ada yang dari hantu. Darahnya berjatuhan, dan masing-masing menjelma menjadi sosok tuannya. Mereka terus bertarung, hingga tak bisa mati hingga takluk. Di sini, Ye Chen terbang jauh-jauh dan melangkah ke laut. Kemana harus melarikan diri? Kaisar hantu mengikutinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat jarinya untuk menyodok. Ye Chen mencibir, mengelak sejenak, dan memanggil dengan bantingan tangan yang besar. Hantu itu tidak menghindar atau mengelak, mengepalkan tinjunya dengan erat, telapak tangan mengembangkan Taoisme dengan sendirinya, mengukir karakter segel di antara telapak tangan dan jari, menghancurkan orang mati dengan 1 pukulan, dan menghadapi Ye Chen secara langsung. Tinju dan telapak tangan adalah baja keras, hantu itu mengerang karena keterkejutan, dan Ye Chen juga terguncang ke belakang, telapak tangan emas, daging dan darah beterbangan, dan dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun dalam kekuatan fisik, tetapi kaisar dari liar, betapa mengerikan darahnya. Memang benar pangeran 1 tingkat lebih tinggi dari pangeran, dan kaisar juga 1 tingkat lebih tinggi dari pangeran. 1 tingkat adalah 1 tingkat, dan kekuatan kaisar hantu jauh dari sebanding dengan pangeran dan raja. Pangeran. Ye Chen berputar diam-diam, untuk seorang kaisar tingkat ini, dia bisa melawan 2 sendirian, tetapi jika dia ingin dimusnahkan, dia harus bertarung sampai mati. Jika dia melawan 3, dia akan dipukuli dan menangis, kaisar begitu mendominasi. Ekaristi kuno, lelucon yang luar biasa. Hantu itu mencibir, dan berjalan perlahan, mata penuh penghinaan, dengan dia sebagai pusatnya, sebidang tanah sihir yang liar dan sunyi, meluas tanpa batas, adalah penampilan luar jalannya, di dalamnya adalah gunung, sungai, hutan tandus, tumbuhan, dan pepohonan semuanya nyata, dan dilebur oleh Dao Yun tertinggi. Namamu, aku bahkan tidak repot-repot berbicara denganmu.
Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan, alam kekacauan besar terbuka, lebih besar dari tanah iblis primordial, di dalamnya, ada visi awal kekacauan, dan semua hal dipentaskan. Alangkah baiknya menjadikanmu boneka. Hantu itu tersenyum dan mulai menyerang, membentuk tinju dengan satu tangan, menggenggam alam semesta, dan membentuk telapak tangan dengan tangan lainnya, memainkan yin dan yang, meninju Ye Chen tanpa pandang bulu. Aku merebusmu dalam panci, dan aku bisa memakannya selama beberapa hari. Ye Chen tersenyum, tetapi tangannya tidak menganggur, tidak ada metode rahasia, hanya sepasang kepalan emas, yang tampak biasa, tetapi menggabungkan banyak misteri. Metode, kembali ke serangan dasar. Engah, engah. Darah berceceran, tinju dan cetakan telapak tangan hantu itu meledak, dan bahkan dia terlempar ke belakang. Dengan dua pukulan ini, hantu itu sedikit bingung. Pemanasan selesai. Ye Chen menginjak sungai peri, membunuhnya dalam sekejap, mengangkat tinjunya dan membanting. Sialan kamu. Kaisar hantu berteriak keras, tapi dia tidak percaya pada kejahatan, dan telapak tangan dan jarinya pulih seketika, menyesal dengan Ye Chen. Saat berikutnya, hantu itu terbang menjauh, dan diterbangkan oleh pukulan Ye Chen, dan tubuh dewa itu hampir terlempar. Fakta telah membuktikan bahwa tidak mungkin untuk tidak percaya pada kejahatan. Hantu itu kesal, Guntur sangat marah, dan membentuk mudra dengan satu tangan, berubah menjadi golem yang mengangkat langit. Golem itu agak menawan, dengan tubuh yang gelap, bentuk yang aneh, dan penampilan yang garang. Ia memiliki sepasang mata raksasa, dan mata serta pupilnya tidak terlihat. Itu hanya dua nyala api, dan seluruh tubuhnya terkoyak oleh petir. Ini adalah golem sesat dari hantu, dan itu juga merupakan kekuatan supernatural bawaan dari klan hantu, dan hanya memenuhi syarat untuk dibuka pada tingkat anak kaisar. Dilihat dari ukurannya, itu lebih besar dari penampilan seorang tiran dengan satu tamparan. Ia dapat mendorong peri gunung, bukan tidak mungkin laut, meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi, dan membuat orang bijak menangis. Mati. Hantu itu meraung, dan memindahkan golem bidat, dan menutupi Ye Chen dengan telapak tangan. Ye Chen jatuh ke tanah, dan dikirim terbang keluar, menabrak laut. Dalam gelombang yang bergolak, dia menstabilkan sosoknya, memutar lehernya dengan keras, dan pedang dao di tangannya berubah menjadi sihir, dan untaian dao terjalin. Hantu itu ada di dalam golem bidat, dan datang untuk membunuhnya, dan melambaikan telapak tangannya lagi. Berapa tingginya? Ye Chen mengutuk, mengayunkan pedang Baizang Dao, memotong langit dan bumi dengan satu pedang, dan memotong lengan golem dari dao luar. Seberapa besar itu? Ye Chen memarahi lagi, mengayunkan pedang untuk kedua kalinya, dan lengan lain dari golem sesat itu juga dilepas olehnya. Klan hantu, mereka semua harus ditangani. Mengutuk untuk ketiga kalinya, Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan dengan pedang ini, kepala golem sesat dipenggal. Dengan keras, golem sesat itu runtuh dan berubah menjadi ketiadaan, dan pangeran hantu juga meledak sebelum dia bisa menghentikan sosoknya. Pedang keempat Ye Chen tiba, menghancurkan segalanya. Hantu itu berdiri diam, berubah menjadi perisai di tangannya, dan mengangkatnya untuk menghalangi. Terdengar suara dentang, dan pedang Ye Chen tidak membelah perisai, hanya percikan api. Namun meski begitu, hantu itu cukup sengsara, lengannya meledak menjadi kabut darah, dan darah muncrat dengan liar. Meskipun dia memblokir pedang Ye Chen, dia dipotong setengah berlutut. Pedang dao Ye Chen terlalu ganas. Lepaskan aku. Hantu itu meraung, sumbernya bergolak, kekuatan darahnya berjatuhan, meningkatkan kekuatan tempur, dan dengan paksa mengangkat pedang dao. Aku akan membiarkanmu mendorongnya. Ye Chen mendengus dingin, dan Dao Ze memberkatinya, dan hantu yang berdiri berlutut lagi. Untuk beberapa saat, mereka berdua menemui jalan buntu. Hantu yang setengah berlutut memegang perisai di tangannya dan ingin bangun. Sementara Ye Chen, memegang pedang Baizang Dao, menekan perisai untuk mencegah hantu itu mendapatkan berdiri. Berdiri. Datanglah lebih awal, lebih baik tepat waktu. Ketika keduanya menemui jalan buntu, Anda tertawa, dan sebelum kata-kata itu selesai, orang itu muncul. Itu adalah tubuh Dharma Jihad Ye Chen, memegang pedang pembunuh merah di tangannya. Episode 1968, memenggal kepala kaisar. Kedatangan tubuh Dharma membuat ekspresi hantu itu menjadi sangat jelek dalam sekejap. Adapun Ye Chen, dia sangat senang, jika sulit bagi satu orang untuk membunuhmu, maka dua orang akan datang. Wanjian Fengshen. Tubuh Dharma tidak megah, dan gerakannya tajam dan tajam, dengan pedang Fengshen menyatu menjadi satu, menunjuk langsung ke alis hantu. Lepaskan aku. Hantu itu meraung, dan pada saat kilat, ia membakar sumbernya, mengangkat pedang dao Ye Chen, dan terbang menjauh. Tapi kecepatannya masih lambat, lebih tepatnya,
Ye Chen sendirilah yang menggunakan metode rahasia untuk menahan diri. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup, pedang tubuh Dharma menembus kepala hantu, dan darahnya sangat mencolok. Sialan kamu. Hantu itu tidak hancur, dan jiwa keluar dari tubuh, dan lari sambil mengaum. Kamu tidak memiliki tubuh fisik, beraninya kamu begitu kejam. Ye Chen mencibir, kecepatannya sangat cepat sehingga dia memblokir Kaisar Hantu, dan 9 dewa bergabung bersama untuk membentuk pedang Yuan Shen, yang membunuh hantu-hantu itu. Perpecahan di tempat. Tubuh Dharma juga tidak menganggur, dan setelah mengejar, itu juga ditujukan pada Sensang, roh primordial, dan membiarkannya pergi dengan hidupnya. Hantu itu sengsara, menjerit dan menjerit, karena dia dipukul oleh Ye Chen Sensang, lautan Sen bergemuruh, dan hampir meledak, barulah dia sadar kembali, dan Sensang dari tubuh Dharma tiba, dan jiwanya dipukul keras satu demi satu, sekali dibelah, hampir roboh. Harus dikatakan bahwa orang ini bukan pertarungan biasa, hanya jiwa yang tersisa, tetapi setelah Ye Chen dan tubuh Dharma menderita gelombang dewa, dia tidak terbunuh, dan jiwa yang terbelah disembuhkan lagi. Putra Bumi, kamu benar-benar kencing. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Wajah hantu itu begitu ganas hingga bengkok, dan tubuh roh primordial ditutupi dengan lapisan baju besi. Despotisme dan ketidaktaatan. Tubuh Dharma naik ke langit, dan tiba-tiba membuka alam kekacauan, membuat hantu itu tersandung. Menangis untukmu. Ye Chen melakukan hal yang sama, penglihatan kacau tiba-tiba terbuka, dan hantu manusia, sang kaisar, berlutut begitu dia berdiri kokoh, dan baju besi yang terbungkus dalam tubuh primordial langsung meledak menjadi abu. Kali ini, kaisar hantu ketakutan, dan melarikan diri ke langit. Tapi dia tidak bisa pergi, di mana Chaos Cauldron menunggunya. Tripod itu besar dan sangat berat, dan itu menabraknya secara langsung, menjatuhkan hantu itu ke udara. Sudah berakhir. Ye Chen tiba, dan pedang Dao lainnya menebas di udara. Aku tidak percaya. Hantu itu meraung, dan roh primordial itu meledak dengan cahaya ilahi, membentuk serangkaian perisai. Namun, meskipun dia memiliki banyak perisai, mereka rapuh seperti kertas putih di depan pedang Dao, mereka tidak dapat mendukungnya untuk sesaat, dan mereka meledak satu demi satu, tubuh Yuan Shen-nya dipotong oleh pedang Ye Chen. Pada saat yang sama, tubuh Dharma mengaktifkan Chaos Cauldron dan membawa hantu setengah cacat itu ke dalam. Keluarga hantuku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu mengatakan itu adalah putra kaisar, hantu itu keras kepala dan menggeram dengan gila. Dia marah, dia tidak mau, dia adalah putra kaisar. Darah macam apa, identitas macam apa, ditekan, itu sangat memalukan, dan prestise yang dibangun oleh leluhur dimusnahkan olehnya. Di kehidupan selanjutnya, saat memilih lawan, jangan mencari kesalahan, mudah untuk dipotong. Kata-kata Ye Chen dengan santai, dan dia mengaktifkan batasan di kuali yang kacau, menghidupkan kembali kekuatan penghancur, dan memusnahkan hantu itu. Roh primordial menjadi ketiadaan. Hanya kekuatan roh primordial yang bertahan untuk memelihara Chaos Cauldron. Seorang kaisar, yang malu sampai kematiannya, mengejar dan membunuh Ye Chen dengan luar biasa, tetapi dia musnah setelah hanya 20 gerakan. Cepatlah, bukan karena dia tidak cukup kuat, itu karena dia memilih lawan yang salah dan bersikeras mencari Ye Chen. Siapakah Ye Chen? Tubuh suci kuno yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, pria kejam yang membantai kaisar, jika dia ingin menginjak pundaknya untuk bercita-cita ke puncak, dia harus siap untuk dimusnahkan, harganya akan menjadi sangat berat. Pergi untuk membantu Ming Jue. Ye Chen segera berbalik. Ini adalah gaya permainannya, bertarung secara terpisah, mengalahkan masing-masing, dan menghancurkan hantu dan kaisar, sehingga dia bisa berurusan dengan kaisar. Kembalilah ke dunia sebelumnya, itu sudah hancur. Pertarungan antara Ming Jue dan putra kaisar berlangsung sengit, bahkan sedikit tragis. Ming Jue berlumuran darah, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, dan hantu itu tidak jauh lebih baik, penglihatannya hancur berantakan, separuh kepalanya dipotong, dan bahkan tulang punggungnya dicabut dari tubuhnya oleh Ming Jue. Gambarnya berdarah. Dapat dilihat bahwa putra Kaisar Wu benar-benar dikalahkan, dan dia dipukuli oleh Ming Jue sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Dalam barisan 1 lawan 1, dia tidak dapat mengalahkan Ming Jue. Jika dia melanjutkan dengan postur ini, akhirnya adalah kematiannya, dan Ming Jue setengah cacat. Apa yang kamu lihat? Ayolah. Tubuh Dharma melolong seperti serigala, dan bergegas mendekat. Singkatnya, sudut mulut Ye Chen berkedut sialan, aku hampir mengira aku adalah tubuh Dharma. Aku harus mendidikmu ketika aku kembali. Ye Chen mengutuk, dan menarik kembali dengan satu tangan, tetap di luar, jangan biarkan kalajengking kabur. Setelah selesai berbicara,
Ye Chen membunuh masa lalu, dengan mendominasi postur di atas panggung leak, satu telapak tangan akan menyemburkan darah. Bagaimana mungkin? Yan Wu menstabilkan sosoknya, ekspresinya tiba-tiba berubah, Ye Chen kembali, tetapi Kaisar Hantu tidak terlihat. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa Kaisar Hantu telah dihancurkan oleh Ye Chen, dan dihancurkan sangat mudah, jika tidak, Ye Chen tidak akan hidup dan menendang. Artinya, bahkan sampai kematian Kaisar Hantu, dia gagal melukai Ye Chen secara serius. Tidak dapat dipercaya, itu adalah putra seorang kaisar. Betapa kuatnya tubuh suci untuk dihancurkan dengan begitu mudah. Apakah kamu tidak senang melihatku? Ye Chen tersenyum bahagia, riang. Orang tua itu menghitung, sekarang 2 lawan 1. Ming Jue menyisir rambutnya. Dengan ekspresi serius, dia tanpa sadar mundur. Satu mantra sudah cukup baginya, belum lagi Ye Chen yang tak terduga. Dalam pertarungan 2 lawan 1 ini, dia pasti akan kalah, atau mungkin dia akan musnah. Memikirkan hal ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan melarikan diri, mengetahui bahwa dia tidak bisa bertarung tetapi tetap bertarung, mencari ritme pelecehan, yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan kaisar prasejarah lainnya, dan kemudian mengeroyok dan menyerang mereka. Jika aku tidak salah, kamu akan lari. Tubuh Dharma keluar, menghalangi jalan keluar Lu. Hei, ini 3 lawan 1. Ming Jue juga senang. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Ye Chen adalah yang paling lugas, menyerang langsung, dengan satu pukulan. Hancurkan aku. Lu Wu menyeringai dengan muram, melarikan diri dalam sekejap dengan gerakan kaki yang misterius. Mau kemana? Tubuh Dharma menerkam ke depan, dan pedang menebas ke arahnya. Segel langit dan tanah terlarang. Ming Jue naik ke Jiuk Xiao, dan apa yang dia gunakan bukanlah metode rahasia menyerang, tetapi kekuatan supernatural yang mengikat. Itu adalah lingkaran sihir kuno, yang diturunkan oleh Kaisar Ming sendiri, yang dapat menyegel orang sampai meragukan kehidupan. Setelah terkena trik, tubuh yang terkurung oleh lingkaran sihir membeku, dan gerakannya sangat lambat, dan mana di seluruh tubuh juga dengan cepat padam. Buka untukku. Lu Wu meraung dengan marah, sumber aslinya terbakar, dan sebagai ganti kekuatan tempur yang kuat, dia juga membuka golem dari jalan orang luar, menembus lingkaran sihir. 3 pukulan dan 1, aku tidak bisa membunuhmu lagi, aku masih akan menjadi bodoh. Ye Chen menebas seperti hantu, pedang di tangannya berdentang, dan berubah menjadi ukuran 100 kaki. Wu Zhao berbalik, menendang ke belakang, matanya menonjol dan merah, dia tidak pernah berpikir bahwa golem sesatnya akan dihancurkan begitu saja. Absen. Tubuh Dharma datang dari belakang, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan tubuhnya terbelah. Kekuatan pemulihan Ae sombong, menyembuhkan tubuhnya, membakar umurnya, dan membuka metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Visi yang diledakkan oleh Ming Jue sebelumnya dibuka lagi. Bertahan dengan cara ini, Ye Chen, Fa Shen dan Ming Jue adalah binatang buas yang cukup. Penglihatan mereka bertiga terbuka sepenuhnya. Penglihatan mereka bertiga dihancurkan untuk kedua kalinya. Saat terakhir mereka tampak seperti Raja Peri. Meniup ribuan kaki, tidak peduli seberapa mendominasi tubuhnya, dia tidak dapat menahan serangan seperti itu. Hanya dalam sepersekian detik, setengah dari tubuh berdagingnya meledak, memperlihatkan tulang putihnya, dan dia tidak lagi memiliki bentuk manusia. Tunggu, kamu telah menyinggung raja ini. Yan Wu meraung, matanya penuh kegilaan, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Yin dan yang terbalik, dan alam semesta dimusnahkan. Dengan raungannya, lapisan halo berpusat padanya dan menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, ruang runtuh inci demi inci, dan semua hukum menjadi ilusi, kekuatan untuk menghancurkan dunia, biarkan bintang-bintang di seluruh langit memusnahkan kecemerlangannya. Metode peri ini adalah urin. Tubuh Dharma mengerutkan kening, dia bukan dewa, dia akan dimakamkan di bawah gerakan ini. Putra Kaisar, apakah mereka semua begitu mengerikan? Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, diam-diam menahan pukulan itu, bahkan jika itu dia juga akan terluka parah. Kaisar seni abadi Dao, benar-benar diam. Ming Jue memarahi dengan dingin, mengatupkan kedua tangannya, dan juga membuat gerakan besar. Teknik rahasianya juga sangat mendominasi, dunia yang masih runtuh membeku dalam sekejap, kecuali Ye Chen, tubuh Dharma dan dia, semua yang ada di dunia, termasuk Ae, telah menjadi statis. Ada metode rahasia ini, tapi aku masih menyembunyikannya. Tubuh Ye Chen dan Dharma melengkungkan bibir mereka, tetapi mereka bergerak bersamaan. Mereka berdua menarik busur dan menembakkan panah yang menggelegar, dan target mereka adalah putra Kaisar Wu. Hanya dalam sepersekian detik, keheningan langit dan bumi dilepaskan,
dan Lu Wu mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, tetapi bahkan tanpa menarik napas, dia ditembak oleh tubuh Dharma dengan panah. Roh primordialnya tidak dapat lepas dari kepunahan, dan ditusuk oleh panah Ye Chen di tempat, dan api roh primordial benar-benar padam. Tidak. Dizzy Zizu meraung ngeri, tetapi dia tidak bisa menghentikan roh primordial yang runtuh itu. Masuk untukku. Mingjue membuka tas Qian Kun dan menelan kalajengking. Kekuatan roh primordial kaisar adalah sesuatu yang bertentangan dengan langit. Yang terbaik adalah memelihara roh primordial. Dunia, karena penguburan putra kaisar, kembali damai. Kaisar lain dipenggal, tetapi dia dipukuli sampai mati oleh geng. Bukan karena dia tidak cukup kuat, itu karena Ye Chen dan yang lainnya terlalu kejam untuk bertarung satu lawan satu. Ini sangat alami. Mingjue duduk di tanah, kupikir aku bisa datang ke sini untuk berpura-pura menjadi orang baik jika aku membuka batasan harta karun dewa. Tuhan tahu, kamu memiliki begitu banyak pelaku kejahatan di dunia manusia. Bukankah itu berwarna-warni dan penuh warna? Ye Chen membawa tas penyimpanan putra kaisar, silakan klik harta karun itu, koleksi kaisar hanyalah harta alam. Tak perlu dikatakan, pil batu sumber, ada banyak rahasia penjepit ajaib itu membuatnya terpesona, dan langsung merasa bahwa dia kaya lagi. Di sisi lain, tubuh Dharma sedang memegang tas penyimpanan kaisar hantu, dan dia terus mendecakkan lidahnya sambil menontonnya, tidak menyombongkan diri, merampok seorang kaisar prasejarah, dan di atas menyapu selusin pangeran prasejarah. Mingjue meliriknya, dan bergegas untuk berbagi harta, tetapi ditarik oleh Ye Chen. Wajah Mingjue menjadi gelap, sial, putra seorang kaisar yang sudah punah, dengan seorang yang mandiri. Apa terburu-buru, kembali dan bagi perlahan, kata avatar itu dengan sungguh-sungguh. Apakah ada lagi saat aku kembali? Wajah besar Mingjue menjadi gelap sepenuhnya. Jangan pedulikan detail itu. Ye Chen tersenyum, ayo, bicaralah dengan saudara, siapa lagi yang ada di sini selain kamu dan Xiao Chen, kakak kita? Bai Zi. Mingjue mengambil kendi itu. Setelah menyesap, dia melanjutkan, pada saat ini, saya mungkin berbicara tentang cita-cita hidup dengan Kaisar Suangu. Katakan itu benar-benar mungkin. Mingjue melempar pot anggur, ada begitu banyak kaisar yang datang ke sini kali ini. Setidaknya 4 kali lebih banyak dari Kaisar Surga, jika ada pertempuran tim, itu akan aneh jika tim tidak dihabisi. Maaf, ada sesuatu di rumah, bab hari ini. Episode 1969 Sarang Ikan Besar. Setelah minum sebotol anggur, Ye Chen dan Mingjue bangkit satu demi satu, melangkah ke langit, dan berlari ke timur dan barat, masing-masing mengorbankan banyak avatar, berharap menemukan Kaisar Surga dalam waktu sesingkat mungkin. Secara alami, akan sangat bagus jika kita dapat menemukan Kaisar Alam Liar, dan kita dapat melanjutkan strategi mengalahkan masing-masing. Reruntuhan Tianzun tidak tenang, dan suara gemuruh satu demi satu menjadi semakin intens. Tuan Muda Ye, kami sangat sadar diri, dan bergabung dimanapun kegembiraan itu, dan juga seorang guru yang kuat dan tegas, kami akan bertarung saat kami pergi, dan kami akan pergi saat kami selesai. Tangannya berlumuran darah, lebih dari 90% berasal dari ras prasejarah, dan 10% berasal dari surga. Hong Huang memiliki baik dan buruk, dan surga itu sama selalu ada beberapa individu yang tidak berani berurusan dengan Hong Huang dan suka menggertak langit dan manusia untuk berkultivasi. Untuk nomor ini, Ye Chen tidak pernah berhati lembut, ketika dia melihat satu, dia membunuh satu, dan ketika dia melihat dua, dia membunuh sepasang. Setelah membunuh dengan cara ini, panennya tidak sedikit, meski tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, kekayaannya cukup besar. Saat malam tiba lagi, dia berhenti di tepi jurang. Jurang ini tidak sedalam biasanya, seperti pintu masuk neraka. Berdiri di atasnya dan melihat ke bawah, Anda akan merasa bahwa pikiran Anda akan ditelan. Ada banyak orang yang datang ke sini, tetapi hanya sedikit yang berani masuk. Kekuatan surgawi dari 9 naga melengkungkan jurang. Tubuh Dharma mendecakkan lidahnya dan melihat sekeliling. 9 gunung yang menjulang tinggi berdiri, dan jurang itu berada di tengah. Seharusnya ada lingkaran sihir, mungkin sudah terlalu lama, dan formasi telah rusak. Ye Chen merenung. Ada suku prasejarah di dalamnya, tidak kurang dari 100, tubuh Dharma segera berkata, merasakannya dengan teknik rahasia. Tidak ada kultivator dari surga, begitu banyak ras prasejarah berkumpul di sini, mungkinkah itu pertemuan? Ye Chen berjongkok di tepi, menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Sayangnya, ada lingkaran sihir yang tersisa di jurang, yang mana menutupi misteri bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihatnya, itu gelap gulita. Apapun yang dia lakukan, bunuh saja dia.
Tubuh Dharma berkobar, dan tanpa menunggu perintah Ye Chen, ia jatuh ke dalam jurang. Roh jahatnya yang bergolak lebih kuat dari Dewa Ye Chen, dan itu sangat bersemangat. Melihat orang-orang prasejarah, dia lebih aktif daripada orang lain sejak dia dipanggil, dia membunuh lebih banyak orang daripada Ye Chen. Semakin baik dan semakin baik, kata Ye Chen dengan puas. Dia tidak turun, tetapi hanya menunggu di jurang. Ini adalah pemahaman diam-diam antara dia dan tubuh Dharma. Tubuh Dharma menyerbu ke dalam pertempuran, dan dia berspesialisasi dalam serangan diam-diam. Lari, lari kemana? Siapa kamu? Kamu tidak peduli siapa aku. Bunuh, bunuh aku. Segera, ada ledakan di jurang, dan tubuh Dharma berteriak. Jeritan, dan teriakan kacau dari orang-orang Hong Huang. Ye Chen tidak perlu melihat, dia tahu bahwa tubuh Dharma menunjukkan kekuatannya. Dia masih tidak turun, bersembunyi di ruang kosong, memanggil api peri dan guntur, dan membungkukkan busurnya dan memasang anak panahnya, menunggu orang-orang dari suku prasejarah melarikan diri, memanggil nama satu per satu. Belum lagi, seseorang benar-benar melarikan diri dari jurang maut, tetapi yang membuatnya malu, orang yang melarikan diri bukanlah suku prasejarah, tetapi tubuh Dharmanya, yang dalam bentuk yang sangat memalukan, dan dia tahu dia telah dipukuli oleh sekelompok orang. Lirikan. Tidak berotak, semua orang prasejarah tidak berotak. Meskipun tubuh Dharma dalam pelarian, mulutnya tidak diam, kutukannya keras dan mendominasi. Oh, sarang ikan besar. Di sini, mata Ye Chen bersinar, tetapi melalui tubuh Dharmanya, dia bisa melihat pemandangan jurang, ada ratusan orang mengejar dan membunuh tubuh Dharma, Pangeran Qing Yishui. Sekarang, dia mengerti mengapa tubuh Dharma dipukuli. Dengan barisan seperti itu, belum lagi tubuh Dharmanya, dia akan dilecehkan jika dibiarkan turun. Mingjue, ayo cepat. Ye Chen mentransmisikan suaranya, dia tidak bisa makan ikan sebesar itu sendirian. Oke. Mingjue, yang masih berlarian di reruntuhan, mendengar transmisi suara Ye Chen, berbalik dengan tajam, bergegas ke arah Ye Chen, dan berkata dengan sangat bersemangat, Ye Chen berkata itu adalah ikan besar, jadi pasti tidak kecil. Saat berbicara, tubuh Dharma telah melarikan diri dari jurang dan kembali ke Ye Chen. Hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Dia mengira dia adalah suku prasejarah biasa. Siapa sangka bahwa mereka semua adalah pangeran prasejarah, dan lebih dari 100 dari mereka bergegas sekaligus. Satu gerakan besar per orang, hampir memusnahkannya. Aku sangat senang memiliki tubuh Dharmamu. Ye Chen mengutuk. Bukannya aku pengecut, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tubuh Dharma terbatuk-batuk. Kemana harus melarikan diri? Saat keduanya berbicara, selalu ada pelangi di jurang. Aku bisa melihat wajah mengerikan mereka. Aku suka adegan ini. Ye Chen mencibir, mananya bergulir, dan dia menembakkan petir hitam pekat. Panahnya menyatu dengan Sensang, yang dirancang untuk menaklukkan roh primordial seseorang, dan diberkati dengan pedang Dao yang dirancang untuk memotong fondasi manusia. Engah. Darah di langit berbintang melotot dan merah, dan pangeran yang bergegas keluar lebih dulu tidak terlihat, tetapi kepalanya ditusuk oleh Ye Chen dengan panah, bahkan tanpa berteriak, dia musnah di tempat. Ada penyergapan, cepat mundur. Para pangeran Hong Huang lainnya mendesis dan melarikan diri satu demi satu. Lihatlah metode melarikan dirimu lebih cepat, atau metode panah Laosu lebih cepat. Ye Chen membengkokkan busurnya dan memasang panah lagi, pinggang dan kudanya bersatu, dan panah kedua ditembakkan, diikuti oleh panah ketiga, panah keempat, dan panah kelima. Engah, engah, engah. Bunga darah sering mekar, dan setiap bunga darah menunjukkan bahwa seorang pangeran sedang dibunuh. Metode pelarian Pangeran Hong Huang sangat misterius, tetapi metode panah Ye Chen juga sangat mendominasi, tidak peduli dari pangeran mana dia berasal, dia menembak satu per satu, dia benar-benar memanggil mereka satu per satu. Gelombang penyergapan ini hanya berlangsung belasan detik, dan setidaknya 10 pangeran ditembak dan dibunuh. Dengan baik. Para pangeran prasejarah yang bergegas keluar dari jurang semuanya mundur, dan 2 atau 3 yang melarikan diri perlahan-lahan dikirim ke jalan Huang Kuan oleh Ye Chen yang baik hati. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, kamu benar-benar pantas mati. Teriakan marah pangeran prasejarah datang dari jurang, satu orang yang lalai dipukuli secara mengejutkan, dan lebih dari selusin pangeran musnah, yang merupakan hal yang hebat malu. Omong kosong, keluar dan bertarung satu lawan satu. Tubuh Dharma mengutuk, seolah-olah dia telah mengambil bubuk mesiu, amarahnya tidak kecil. Sesuatu masuk. Mata pangeran Hong Huang memerah, dan dia menggertakkan giginya, bukan karena dia tidak ingin keluar, tetapi karena dia tidak berani keluar. Selusin pangeran sebelumnya semuanya terbunuh dengan satu panah,
dan bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ada putra kaisar berdarah yang bersembunyi di kegelapan, misalnya siapa yang berani keluar untuk bersenang-senang. Jika kamu tidak masuk, kamu tidak akan masuk jika kamu dipukuli sampai mati. Tubuh Dharma melipat tangannya, dan ketika dia berpikir untuk dipukuli oleh sekelompok orang sebelumnya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ye Chen mengabaikan pertempuran omelan antara tubuh Dharma dan Pangeran Hong Huang, dan hanya fokus pada mendesak Ming Jue, jarang menangkap ikan besar, bukan sarang, sangat kasihan pada leluhur tua, itu semua uang. Bos, ada harta karun di jurang maut. Tubuh Dharma mengutuk, sambil mengirimkan suara ke Ye Chen. Lebih dari 100 pangeran prasejarah berkumpul, dan tidak ada yang akan percaya pada harta karun. Mata Ye Chen bersinar terang, dan dia bisa menarik lebih dari 100 pangeran prasejarah. Tidak hanya harta di jurang, tetapi juga harta karun yang besar. Mereka mengobrol dengan gembira, tetapi para pangeran yang terjebak di jurang masih memarahi bumi. Kutukan adalah kutukan, tetapi mereka tidak menganggur, satu kelompok orang memarahi, tetapi kelompok orang lain memanggil kaisar mereka sendiri, untuk menyatukan Ye Chen dan Dharma. Dengan perhitungannya sendiri, dia bisa menjadi pangeran dari sebuah keluarga, dan pikirannya sangat baik. Sejak itu, di malam yang gelap, tempat itu sangat ramai, tidak ada pertempuran, hanya ada kutukan. Kedua belah pihak meminta bala bantuan, masing-masing mencoba memakan yang lain dalam satu gigitan. Siapapun yang menang bergantung pada bala bantuan siapa yang datang lebih dulu. Dalam hal ini, Ye Chen sangat yakin bahwa dia dapat melihat posisi Ming Jue, yang sangat dekat dengannya. Selama Ming Jue tiba, dia, Ming Jue dan Dharmakaya akan dapat memusnahkan ratusan kaisar prasejarah bersama-sama. Pertempuran ini tidak akan memakan waktu lama, 1/4 jam akan membuat klan prasejarah bahagia. Bos, apakah Anda merasa sejak Anda datang ke reruntuhan Tianzun, Anda merasa sangat tertekan? Sambil menunggu, Dharmakaya menyentuh dagunya, tekanan semacam itu tidak berasal dari reruntuhan, tetapi dari orang-orang di reruntuhan. Aku selalu merasa ada eksistensi yang melampaui tingkat anak kaisar. Tubuh Dharma bisa merasakannya, tapi tubuh asliku tidak bisa mendeteksinya. Ye Chen berkata dengan santai. Aku tidak tahu asal-usul orang itu, ini berantakan. Tubuh Dharma bergumam. Aku khawatir ada garis keturunan yang lebih kuat yang lahir. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan cahaya di matanya menjadi tidak pasti, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, dia lebih menekanku daripada Zhao Yun. Maaf, pembaruannya terlambat, saya akan mengisi bab yang hilang sesegera mungkin. Episode 1970 Pengepungan Besar. Sesuatu masuk, sesuatu keluar. Di malam yang gelap, di dunia jurang, omelan terus berlanjut. Ye Chen dan Dharmakaya tidak masuk, dan Pangeran Hong Huang tidak keluar, jadi mereka saling memarahi dengan sekuat tenaga. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Saya tidak tahu kapan, saya melihat distorsi ruang, sosok, oh tidak, seharusnya dua sosok, berjalan bersama. Ketika Ye Chen melihatnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan salah satunya, tentu saja, adalah Ming Jue. Adapun yang lainnya, dia juga seorang kenalan, Xiao Chen, putra Raja Perang. Ini benar-benar sarang ikan besar. Ming Jue datang, dan melihat ke dalam jurang, matanya terbakar, jika ada lebih dari 100 pangeran prasejarah, jika semuanya musnah, orang prasejarah akan sangat marah hingga mereka akan muntah darah. Warisan Dewa Perang benar-benar sangat mendominasi. Di sini, Ye Chen menatap Xiao Chen sambil menghela nafas. Putra Raja Perang masih mengesankan seperti sebelumnya, mengenakan baju perang emas ungu, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, dan darahnya mengalir seperti sungai dan laut, bercampur dengan suara. Dari nyanyian naga itu balai, kata perang, sudah cukup untuk menjelaskan segalanya tentang Xiao Chen. Ye Chen belum pernah melihat Xing Tian yang asli, tetapi dia bisa melihat sosok kecil Dewa Perang dari Xiao Chen. Cara Xiao Chen terlalu kuat, dia telah mewarisi jubah Dewa Perang, dan dia adalah seorang kaisar sejati saat ini. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh saudara Ye. Xiao Chen berkata sambil tersenyum, ini benar, jika Ye Chen tidak memberitahunya, Tuhan tahu bahwa Wang Xuanxing memiliki kepala Dewa Perang, dan Tuhan tahu kapan dia akan melakukannya. Bisa berkultivasi setinggi itu. Ingat, aku berutang budi padamu. Ye Chen mengelilingi Xiao Chen, ingin tahu tentang mantel Dewa Perang, terutama ketika dia melihat harta karun di tubuh Xiao Chen, dia bahkan lebih malu. Semua gajah akan hancur langit dan hancurkan bumi jika para dewa terbuka penuh, mereka bisa membuatnya menangis. Aku tidak akan pernah melupakannya. Xiao Chen tersenyum lagi. Ye Chen ingin tahu tentang dia, jadi mengapa dia tidak takut pada Ye Chen?
Meskipun dia telah memenangkan jubah Dewa Perang dan kekuatan tempurnya melonjak, tapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ye Chen. Xing Tian adalah legenda, dan garis keturunan tubuh suci juga merupakan mitos abadi. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Ye Chen tersenyum. Tentu saja. Xiao Chen tidak membuat keributan, matanya yang dalam penuh dengan cahaya bintang yang terang, dan semangat juangnya sangat mendominasi. Aku berkata, mengapa kalian berdua melarikan diri bersama? Ketika keduanya sedang berbicara, Fasen menusuk Ming Jue. Kita akan bertemu satu sama lain saat kita berjalan. Ming Jue berkata dengan santai, masih melihat ke jurang, para pangeran semuanya adalah uang, mereka punya banyak uang, dan mereka bisa menjadi cantik selama bertahun-tahun, jadi mereka harus memberikan menguasai wajah yang baik. Ada sesuatu yang masuk. Abis berteriak lagi, dan semua pangeran masih mengutuk. Masuk, masuk saja. Tubuh Dharma berteriak keras, memimpin, dan yang pertama membunuh dan masuk. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Ye Chen tidak dalam urutan tertentu, dan baik Ming Jue maupun Xiao Chen juga tersapu oleh roh jahat yang mengerikan. Mereka berempat, seperti empat dewa, langsung terjun ke jurang. Ketika Pangeran Hong Huang melihat ini, dia langsung panik, dan kami mengutuk beberapa kali, dan itu benar-benar kacau. Empat kaisar, seberapa besar barisan ini, wajah semua orang menjadi pucat ketika mereka ketakutan, mereka tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat kaisar itu, dan jika keempatnya bergabung, 100 pangeran masih jauh dari cukup. Ayo pergi, cepat mundur. Seorang pangeran prasejarah berteriak dan melarikan diri, dan pangeran lainnya tidak menahan diri. Bala bantuan lawan datang lebih dulu, jadi apa gunanya bertarung, kamu harus bertarung dengan baik. Ayo pergi. Masih ingin pergi. Tubuh Dharma mendengus dingin, memegang pedang pembunuh di tangannya, dia menjatuhkan seorang pangeran dengan satu pedang. Sebelum pangeran bisa tenang, Wan Jian Fengshen tiba, dan membunuh roh primordial pangeran dengan satu pedang. 10.000 metode kembali ke satu. Sisi Ye Chen lebih lugas, menggabungkan ribuan metode rahasia dengan satu jari, membuat lubang berdarah di kepala pangeran, langsung menyerang roh primordial, dan menembus tubuh asli lawan. Yin Chao dimakamkan. Ming Jue mengucapkan kata-kata yang dingin dan agung, dan telapak tangannya seberat gunung. Xiao Chen tidak berbicara, tetapi tindakan mewakili segalanya. Dia memegang Raja Perang Halberd, dan dengan satu tombak dia membelah seorang pangeran. Satu muka dengan muka, keempat pangeran terbunuh seketika, dan pangeran lainnya tidak berniat bertarung, dan mereka semua melarikan diri ke jurang, tubuh mereka dingin, ekspresi mereka ketakutan, dan bahkan tangan memegang pedang. Gemetar. Kemana harus pergi? Ye Chen berteriak dengan dingin, secepat ilusi, melewati semua pangeran, memblokir pintu keluar jurang, membuka dunia yang kacau, memanggil kuali yang kacau, segala sesuatu di dunia yang kacau berevolusi, dan kuali yang kacau menjadi sebesar gunung, berdiri di langit, keduanya saling menguatkan, dan kekuatan mereka mendominasi. Karena penglihatannya dan kuali, para pangeran yang bergegas ke pintu masuk didorong mundur lagi. Yang memiliki fondasi yang dalam baik-baik saja, tetapi yang dengan Taoisme yang lebih lemah dihancurkan menjadi segumpal daging, hanya menyisakan roh primordial untuk melarikan diri. Wan Jian Chaozong. Ye Chen datang ke langit, melambaikan tangannya, dan menunjuk ke bawah. Wan Jian berteriak, cerah dan dingin, menembus udara, dan setiap cahaya pedang merusak. Pada saat yang sama, tubuh Dharma di bawah juga mengayunkan pedang pembunuh, yang juga merupakan gerakan serangan kelompok master, bayangan pedang emas, begitu banyak sehingga membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Engah, engah, engah. Bunga darah mekar lagi, sangat cantik, lubang darah menyembul dari tubuh pangeran prasejarah, tetapi mereka tidak dibunuh. Tubuh Ye Chen dan Dharma tidak berniat menggunakan metode ini untuk membunuh satu sama lain, semuanya hanya untuk Ming jangan pernah membantu Xiao Chen dalam pertempuran. Mereka tidak menganggur, begitu pula Ming Jue dan Xiao Chen, mereka berdua seperti hantu di malam hari, menghantui dan menghantui, kemanapun mereka pergi, seorang pangeran dipenggal, dan kepala mereka terguling ke langit. Keempatnya bekerja sama secara diam-diam, Ye Chen memblokir pintu keluar, setiap kali Pangeran Hong Huang ingin melarikan diri, dia diblokir kembali, dan metode selanjutnya adalah dukungannya, mengganggu posisi Pangeran Hong Huang. Pengetahuan sebenarnya adalah Xiao Chen dan Ming Jue, seorang pangeran yang dihormati, dia bahkan tidak bisa berdiri, dan musnah dalam hitungan detik. Ini adalah pembantaian sepihak, pemandangannya berdarah, para pangeran prasejarah yang agung, di depan mereka, seperti domba yang lemah, rentan terhadap satu pukulan, berdarah satu demi satu. Keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang pangeran meraung, dengan rambut acak-acakan, mata penuh merah,
dan juga penuh kegilaan, tubuh dewanya membengkak dengan cepat, dan postur ini jelas akan meledak. Tuanku adalah Kaisar Agung, jadi tidak baik menakutiku. Mingjue mendengus dingin, melompat ke depan dan membunuhnya dengan satu langkah, dan menembus roh primordial pangeran dengan satu jari. Ketika dia tiba, sang pangeran bahkan tidak meledak sendiri. Dia tidak meledakkan dirinya, tetapi yang besar datang dari tubuh Dharma, menyerbu ke kerumunan, dan meledak. Benar, Dharmakaya meledakkan dirinya, hanya karena batas waktunya sudah habis, dan sebelum dia pergi, dia menyeret lebih dari selusin pangeran untuk menguburkannya. Apakah kamu sakit? Teriak Ye Chen dengan wajah hitam, dan tubuh Dharma meledak, yang juga mempengaruhi tubuh aslinya, menyemburkan seteguk darah tua. Bahkan tubuh aslinya tidak mengharapkan tubuh Dharma menjadi begitu utuh. Karena reaksi awalnya, dunia kacau yang dia dukung sedikit tidak stabil, dan kuali kacau juga runtuh. Pembukaan ini ditangkap oleh 3 atau 5 pangeran, satu persatu menyelinap keluar dari jurang, bahkan mereka yang berebut tidak berani menoleh ke belakang, tidak ada jejak keagungan pangeran. Biarkan kamu lari, aku tidak bisa menjadi bodoh lagi. Ye Chen berkata dengan nyaring, dan segera menarik busurnya dan mengatur anak panahnya, 3 atau 5 anak panah semuanya memadamkan cahaya ilahi, dan menembak melalui sutian. Di luar langit, ada lebih dari 3 atau 5 bunga darah, yang sangat indah. Pangeran yang melarikan diri ditembak jatuh bahkan sebelum dia sempat mengatur napas. Ketika tubuh berdarah jatuh, masing-masing berubah menjadi gumpalan darah. Abu, jangan biarkan aku melihat tubuh Dharmamu lagi, tendang saja dia sampai mati. Mingjue, yang masih menyerang, memiliki wajah besar yang menggelap hingga ke intinya, dan tubuh Dharma meledak, tidak hanya menyerang balik Ye Chen, tetapi juga mempengaruhi dia sangat skeptis bahwa tubuh Dharma telah dibentuk seperti ini dengan sengaja. Kaisar kehancuran besar akan datang, mari kita bertarung dengan cepat. Xiao Chen mentransmisikan suaranya, tombak besar di tangannya digunakan sebagai tongkat, dan dia tidak menggunakan tombak untuk memotongnya. Berhenti, satu persatu diledakkan. Tak perlu dikatakan, Xiao Chen, Ye Chen dan Mingjue cukup ganas, mereka sangat malu dengan tubuh Dharma, mereka melampiaskan semua kemarahan mereka pada Pangeran Hong Huang, dan mereka tidak ragu untuk mencabut larangan tersebut, tetapi juga menyelesaikan perang di waktu sesingkat mungkin. Suara ratapan, raungan, dan raungan memenuhi jurang, dan mereka sangat keras. Ini bukan neraka, tetapi bahkan lebih neraka. Patung Pangeran Prasejarah dimakamkan, dan jurang yang gelap diwarnai dengan darah. Bajingan. Kaisar Hong Huang yang datang, serta para tetua klan Hong Huang, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Melihat kartu Giok Yuanshen sang pangeran meledak satu persatu, mereka bahkan lebih marah. Kali ini di sekitar relik Tianzun, klan prasejarah mengadakan pertempuran besar, dan mereka mengirim orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tujuan mereka tidak hanya untuk menghancurkan Kaisar Surga, tetapi juga untuk membantai semua biksu surga di relik. Tapi bagaimana dengan faktanya? Para biksu surga banyak dimusnahkan oleh Hong Huang, tetapi Hong Huang juga menderita kerugian besar pangeran, dan kuasi Kaisar Hong Huang sering dipenggal kepalanya. Selain itu, ada 2 kaisar yang dihancurkan. Korban seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi orang-orang prasejarah. Bunuh, jangan tinggalkan satu pun. Seorang Zundi tua di Hong Huang meraung, mengubah dirinya menjadi tubuhnya sendiri, dan datang untuk memusnahkannya. Melihat ke bawah dari langit, ada sosok manusia prasejarah yang tak ada habisnya, baik dengan pedang, atau awan dan kabut yang terbang, atau mengendarai kereta, seperti sungai, berkumpul menuju jurang itu, ke segala arah, dengan jurang itu sebagai pusatnya, 100.000 mil langit dan bumi dikepung adalah pengepungan yang sangat besar. Gerakan ini terlalu besar, dan aura suku prasejarah terlalu kuat. Kemanapun ia lewat, gunung dan gunung runtuh satu demi satu. Para biksu dari surga yang dikelilingi oleh pengepungan juga mengalami bencana besar, baik itu kuasi kaisar, orang bijak yang agung, semua raja suci diinjak-injak menjadi abu di bawah kuku besi banjir. Apa yang kamu lakukan, pertempuran yang begitu besar? Qi Yangzi yang bersembunyi di kegelapan mengungkapkan dirinya, dan melihat ke sisi lain dengan heran, mungkinkah aku telah menemukan kaisarku dari surga, dan aku akan pergi untuk mengepungnya? Saya tidak tahu, tetapi saya terkejut ketika saya melihat ada begitu banyak orang prasejarah yang bersembunyi di reruntuhan. Orang tua nelayan itu mendecakkan lidahnya, apakah ini di sini untuk menemukan kesempatan? Ini adalah di sini untuk bertarung. Pasukan biksu. Siapa yang memiliki wajah sebesar itu dan membuat keributan yang begitu besar? Di puncak gunung, 2 sosok berdiri berdampingan, keduanya membawa labu anggur,
menyaksikan pertempuran suku prasejarah yang begitu besar, mereka berdua menghela nafas tanpa henti. Melihat lebih dekat, itu adalah Sun Munsen Zizian dan Zhou Wuang Songyu Timur. Untuk beberapa alasan, keduanya berkumpul, seperti kombinasi, dengan roh jahat yang kuat, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mereka bunuh. Kaisar mana yang akan dia tangkap? Di sisi lain gunung, Kaisar Suangu Tiansuo memegang pedang peri berlumuran darah dan melihatnya dengan sedikit cemberut. Tidak mungkin Mingyue. Berdiri di sebelah Tiansuo, ada seorang wanita yang merupakan murid Kaisar Huang, Bai Zi. Dia benar-benar tidak melupakan niat aslinya dan datang untuk membantu Tiansuo dalam pertempuran, dan bertarung lebih dari sekali dengan Kaisar. Dari pihak lain, Xiao Lu, Mu Yang, Li Fengqiu, Jiu Liu, Feng Yu, Ziyu, Wu Qing dan pangeran lainnya juga muncul satu demi satu, tetapi mereka tidak berada di tempat yang sama, dan masing-masing memiliki lukanya sendiri. Bukannya Kaisar Surga lebih rendah dari Kaisar Hong Huang, hanya saja jumlahnya tidak sama. Mana yang bukan 1v2 atau 1v3, itu adalah berkah bahwa tidak ada yang mati kali ini, dan tidak menghina martabat para leluhur. Para kaisar sangat tertekan, sejak mereka datang ke reruntuhan, mereka belum pernah melihat pergerakan sebesar itu di Hong Huang, dan pasukan biksu telah ditarik keluar.